Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jurnal Minang, podcast dan web TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tradisi buru babi yang ada di Minangkabau. Kita bisa pastikan bahwasannya hampir seluruh negari, jorong, kecamatan memiliki kelompok-kelompok yang suka berburu babi dari zaman dahulu. Tetapi seperti apakah buru babi pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini? Tentu ada dua fenomena yang berbeda. Baik pemirsa, dari zaman dahulu kita mengetahui dari pengalaman, tuturan dari tetua kita dan juga dari beberapa referensi bahwasannya orang Minang itu sudah hobi atau candu berburu babi. Biasanya diadakan pada hari Minggu sambil membawa seekor anjing dan juga membawa pisau, membawa nasi, membawa air minum dan menuju hutan atau rimba di mana lokasi buru babi diadakan. Ada aturan, ada si pangka, ada si ale, ada juga si pokok namanya yang menanti di sana. Ada tata cara berburu yang baik. Setelah itu mereka mulai dan ada si pangka yang mencari di mana sarang-sarang babi lalu dikeluarkan. Kalau bahasa Minangnya diusik begitu. Setelah babinya lari lalu anjingnya dibuka untuk mengejar babi tersebut. Mereka ikut juga berlari naik bukit, turun bukit untuk melihat bagaimana anjing mereka mengejar babi. Baik pemirsa, itu boleh disebut olahraga karena memang ada fisik yang bergerak di sana. Setelah itu mereka mencari tempat yang rindang untuk berteduh, dan di tengah hutan atau di rimba itu ada juga tempat makan yang disediakan yang disebut karan. Ada juga yang menyebutnya koran. Itu tergantung dialek di berbagai nagari atau jorong yang ada. Jika terjadi sebuah insiden, misalnya tamu mengalami luka atau pingsan atau sampai meninggal dunia karena diseruduk babi atau diserang babi hutan, maka ada panitia yang bertanggung jawab untuk membantu. Begitu juga jika anjing tamu yang datang ke daerah kita untuk berburu hilang atau berkelahi sesama mereka, ada cara penyelesaiannya. Namun ada satu perubahan pada saat ini, yaitu buru babi apakah masih bisa disebut olahraga? Mungkin ini perlu kita pertanyakan. Karena fenomena buru babi pada saat ini lebih banyak kepada show atau galanggang untuk menampilkan kelebihan kebolehan dari apa yang kita punya. Apakah itu anjingnya, pakaiannya, mobilnya, dan atribut-atribut lainnya. Sebagian orang berpendapat itu sah-sah saja karena ada istilah dunia. Duniawi itu arti katanya. Tapi yang sudah hilang di dalam tradisi berburu itu adalah yang pertama, pemilik anjing yang pintar atau hebat anjingnya tidak perlu banyak berjalan. Cukup mereka di pinggir jalan saja untuk melepaskan anjing mereka mengejar babi. Mereka duduk di atas mobil, setelah anjingnya berlari sekian ratus meter atau mungkin sampai 1 kilo, kembali lagi mereka duduk di sana. Setelah itu ada lagi babi yang mungkin keluar dari sarangnya,
patut dikejar oleh anjing, dia lepaskan anjing lagi dan anjingnya balik lagi. Setelah itu bercerita-cerita, kongko-kongko. Nah, artinya berburu sudah sebagai sebuah entertain pada hari ini. Tapi tidak ada yang salah pemirsa. Dahulu berburu dominan, boleh saya katakan 100% itu pekerjaan laki-laki aja di Minangkabau. Tapi pada saat ini kita melihat di beberapa tempat berburu sudah ada perempuan-perempuan yang hadir. Mulai dari anak-anak, anak gadis, dewasa pun yang berjilbab pun hadir untuk berburu. Ini sebuah fenomena baru di dalam tradisi dan budaya kita di Minangkabau. Tentu kita tidak patut menghakimi itu salah atau benar, tepat atau tidak tepat, karena dunia ini berkembang. Jika sesuatu tradisi berkembang dan memberikan manfaat bagi si pelaku, bagi saya secara pribadi itu tidak ada masalah. Nah, tapi karena situasi itu baru, tentu ada pandangan-pandangan yang berbeda dari berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, bagaimana menurut tetangga bahwasanya anak si Anu yang cantik berjilbab pergi berburu membawa seekor anjing. Itu biarlah urusan masyarakat setempat yang mendengarkannya. Sebab di dalam kebudayaan yang disebut tidak pantas, salah, sumbang itu adalah komunitas sendiri yang menilainya. Tetapi ada juga sebuah pengakuan dari bapak-bapak yang membawa anak perempuannya berburu
dengan alasan untuk safety atau kenyamanan dan keamanan. Maksudnya apa? Pada hari Minggu dia ajak keluarganya pergi berburu. Keluarganya melihat sendiri bagaimana yang berburu babi itu. Alasannya daripada anak gadis saya pergi dengan pasangannya atau pacarnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini sangat masuk akal juga pemirsa. Jadi kita tidak mesti terlalu cepat untuk memutuskan bahwasannya ini tidak tepat. Baik pemirsa, ada juga alasan yang unik saya temukan berdasarkan wawancara dengan pecandu buru babi yang sudah sering membawa perempuan itu berburu. Ada juga yang aneh. Rupanya ada juga pemilik anjing yang hebat-hebat itu membawa perempuan-perempuan itu dengan pakaian yang disediakan, kaosnya kah, celananya kah, atau atribut lainnya yang seragam. Itu laksana SPG atau Sales Promotion Kill di sebuah showroom yang akan merayu kita untuk membeli produk mereka. Tetapi pada dunia buru babi, sebuah kebanggaan pula bagi pemilik anjing itu ketika yang melepaskan anjingnya itu perempuan-perempuan cantik. Nah pemirsa, dunia ini memang sudah tua, apapun bisa terjadi. Namun kita sebagai orang yang berbudaya, ada pergeseran budaya hari ini, kita tidak mesti langsung memvonis bahwasannya itu tidak benar. Tetapi galilah apa yang terjadi sebenarnya, apa motivasi orang untuk berburu, dan bagaimana seluk-beluk berburu bagi perempuan itu. Sudah berapa lama Kak Leni ikut berburu babi? Sudah lama sih Pak. Kalau kira-kira sudah 5 tahunan. Sudah 5 tahun rutin tiap minggu. Ya kalau tiap minggu. Sama teman? Sama adik. Adik, oh adik. Oke, selanjutnya apa motivasi Kak Leni ikut berburu babi, hama babi? Karena kalau babi itu kan banyak buat petani gitu kan, mengganggu sebuah kayak sawah, kayak tanaman yang lain itu bisa ganggu. Jadi babi itu harus diatasi lah gitu. Diberantas? Ya, oke, sip. Selanjutnya kan, bagaimana tanggapan tetangga atau kawan-kawan Kak Leni tentang perempuan yang ikut berburu di Minangkabau? Kawan-kawan atau keluarga orang tua? Ada yang positif dan juga ada yang negatif sih Kak. Misalnya yang negatif? Kalau negatif, kenapa sih kalau cewek tuh berburu? Padahal kan nggak ada di Minang. Padahal kan ada juga kan bilang, kan cewek ngaku belum sampai buru kan anjing. Iya. Jadi yang positifnya? Kayak olahraga, mengganti suasana siap kuliah gitu. Oh, kuliah di Stikes dan Malam Padang. Oh, Stikes. Lagi apa, refreshing ya? Iya. Oh, asik. Ya, 3 cewek itu hobi berburu. 3 cewek hobi berburu. Cuma satu belum datang. Satu belum datang. Ya. Pertanyaan terakhir Kak Leni, bagaimana perasaan Kak ketika ikut berburu? Puas kah, tidak puas kah, atau bagaimana ada yang lain? Sangat puas. Sangat puas misalnya? Karena gimana ya, bisa menambah teman, sosialitas, bisa kayak hari-hari itu bisa jadi refreshing gitu. Oh ya, udah tahu lokasi-lokasi nagari yang lainnya. Tempat-tempat orang bisa tahu. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Kalau itu tidak menyenangkan, tentu mereka tidak akan mau ikut. Semakin hari, semakin minggu, bulan, tahun, perempuan semakin banyak yang berburu babi. Mereka ikut di sana, happy, enjoy, bersorak-sorai, berarti mereka happy di sana. Apakah masih ada yang salah? Mari sama-sama kita kaji. Baik pemirsa Jurnal Minang, itulah situasi sebuah buru babi atau alek buru babi hari ini, di mana pekerjaan berburu babi itu tidak hanya dilakoni oleh laki-laki saja, tetapi juga perempuan dari berbagai kalangan. Mari sama kita temukan jawabannya, entah seperti apa ujungnya nanti. Demikian saja pemirsa, semoga dapat memberikan informasi pencerahan bagi
semua pemirsa dimanapun berada. Saya Irwan Malinbasa dari Jurnal Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bintang, tim GD dan GD2 Batipua Kabupaten